Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Hatim Maulana Arsya. Teman-teman dimanapun berada, gua akan mengupas terkait kuntilanak. Karena hari ini banyak sekali member yang bertanya sama gua, kuntilanak itu seperti apa sih? Nah, karena orang-orang berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda pemahaman. Nah itu biasa. Jadi gua akan mengupas menurut pemahaman gua dan seperti apa wujud asli kuntilanak, di alam keberapakah kuntilanak, dan kuntilanak itu seperti apa sih? Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kuntilanak itu berada di alam alam gaib. Ini perlu diketahui bahwa ada 7 tingkat dimensi. Yang pertama namanya alam lembah. Nah, kuntilanak ini berada pada alam lembah, alam tingkat 1, dimensi gaib bangsa jin tingkat 1. Kuntilanak itu kata orang mengatakan bahwa suaranya itu sering nangis gitu kan, tangisan-tangisan, terus ketawa. Sebenarnya suara asli daripada kuntilanak itu nggak seperti itu. Kalau kuntilanak yang asli itu suaranya seperti suara ayam. Nah, pernah nggak teman-teman mendengar suara anak ayam atau suara kikik kikik? Nah, seperti itu sebenarnya suara kuntilanak itu gitu. Makanya gua kupas di sini. Nah, lalu kebanyakan orang-orang melihat bahwa kuntilanak itu identik dengan berpakaian daster putih, ada rambut panjangnya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau ada bangsa jin yang berkamuflase seperti itu, ada rambut panjang, ada daster, bukan kuntilanak. Nah, bukan kuntilanak karena kuntilanak itu sebenarnya wujud aslinya itu hanya berupa lendir dan tumbuhlah sedikit bulu-bulu yang tidak tertata rapi sebenarnya. Lalu kuntilanak ini seperti apa lagi Bang Hatim Maulana Arsya? Karena kami mengetahui dari orang-orang kok banyak sekali orang berbeda-beda pendapat. Nah, jadi itu hak mereka, itu hak orang lain mengatakan kuntilanak seperti ini seperti itu. Yang jelas menurut gua, pemahaman gua, karena gua juga belajar, ada guru juga, ya kita dari pengalaman juga, ya kuntilanak itu kalau wujud aslinya itu lendir. Akan tetapi tidak semelulu yang berwujud pakaian daster terus ada rambut, ya, ada rambut panjang, itu kuntilanak, bukan. Nah, lalu matanya seperti apa? Kalau di film-film matanya itu kan melotot, sebenarnya tidak. Kuntilanak tidak melotot. Kuntilanak itu lebih cenderung kepada sinkronisasi dengan alam sekitarnya. Artinya bukan bunglon ya. Jadi bulatan hitam matanya itu agak sedikit buyar dan giginya tidak tertata rapi. Juga mukanya itu nggak seperti orang bilang, katanya mukanya itu panjang ke bawah gitu kan. Enggak seperti itu. Hidungnya, mulutnya katanya membuka lebar gitu kan, ke bawah ke atas gitu. Enggak, sebenarnya hidungnya, bibirnya kuntilanak itu bukan berbentuk vertikal tapi berbentuk horizontal. Dan juga perlu diketahui daripada mukanya itu ya, bukan ke samping, bukan ke atas ke bawah, bukan, tapi agak sedikit ketarik ke tengah ya, agak sedikit tarik ke dalam, agak sedikit pucat, ataupun wujudnya seperti apa ya, intinya wajahnya itu agak ketarik gitu. Wujud asli nih ya, wujud asli dari visualisasi kedua. Kalau visualisasi pertamanya adalah berwujud lendir. Nah, itulah kuntilanak. Mungkin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak teman-teman semua
bahwa ini menurut pemahaman gua, menurut pemahaman yang sama orang lain juga, tetapi tidak semua pemahaman itu sama. Artinya melihat bangsa halus itu tidak mudah ya, tidak mudah, karena kita ketahui ya, jangankan kuntilanak, kalau ada orang yang bisa melihat tuyul ya, gua bisa jamin lu nggak akan bisa makan dalam seminggu, pasti muntah, gua jamin. Karena apa? Tuyul itu baunya itu loh, amisnya itu nggak tahan. Bagaimana cara aroma badannya itu, wujudnya itu nggak akan bisa makan. Tetapi ke orang sekarang bisa melihat, oh kuntilanak seperti ini, tuyul seperti ini. Jadi lu melihat dengan apa? Jangan kita berbicara ini itu yang sejatinya itu hanya permainan sebuah imajinatif di dalam otak kita ataupun sebuah halusinasi. Nah, itu yang perlu diketahui. Mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang menyinggung hati teman-teman semua, karena kita di sini berbagi. Percaya atau tidak mereka itu ada, dan percaya atau tidak bahwasanya gue di sini hanya berbagi cerita kepada teman-teman. Percaya atau tidak, gua tidak akan memaksa pemahaman teman-teman semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.